Saya anggota pemangku hajat ini yang tinggal dalam posko yang ada dalam negeri, menguak petang melepas pagi, menyelesaikan yang kusau, yang menjernihkan yang terau, kalau mengganti sama ringan, menimbang sama berat, mengukur sama panjang, membagi sama banyak, membelah sama ujung. Kerinci, selain memiliki kekayaan alam yang melimpah dan keindahan alamnya yang mempesona, Kerinci juga memiliki peradaban sejarah yang luar biasa. Sementara itu, sejarah kejayaan Kerinci telah tercatat dalam prasasti-prasasti di Nusantara. Salah satunya, Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah atau Naskah Melayu Tertua. Oli Kozok, doktor filologi asal Jerman, mengejutkan dunia penelitian bahasa dan sejarah kuno Indonesia lewat temuan sebuah naskah Melayu kuno di Tanjung Tanah, Kerinci, Jambi. Berdasarkan uji karbon di Wellington, New Zealand, naskah ini dibuat antara tahun 1345 hingga 1377 atau hampir 700 tahun. Naskah ini menggunakan aksara pasca Palawa atau aksara kuno Melayu. Sebagian peneliti meyakini aksara ini merupakan aksara Melayu tertua di dunia. Naskah ini terbuat dari daluang yang berisi undang-undang, terdiri dari 35 halaman. Naskah Melayu ini tergolong unik dan berbeda dengan prasasti Nusantara lainnya. Kebanyakan prasasti di Nusantara yang ditulis pada batuan dan surat, tapi naskah ini ditulis dalam bentuk buku. Dengan adanya prasasti yang berbentuk buku membuktikan betapa jeniusnya leluhur Melayu, khususnya leluhur Kerinci pada masa itu. Betapa tingginya nilai sejarah yang dimiliki naskah ini hingga para ahli sejarah dan filologi dalam maupun luar negeri datang ke Kerinci untuk melihat kebenaran naskah ini. Sebut saja Profesor Uli Kozok, Profesor Wardiman Joyonegoro, atau mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, hingga profesor dari berbagai universitas dunia. Siapakah penulis naskah Melayu tertua tersebut? Pada kali ini kita akan membongkar misteri siapakah Puja Alidipati, sang penulis naskah Melayu tertua tersebut. Ada beberapa pendapat ahli sejarah dalam maupun luar negeri menyatakan Puja Alidipati berasal dari India. Ini dikarenakan nama Puja di India identik dengan nama saudagar. Kemudian pendapat yang kedua, Puja Alidipati berasal dari Persia atau Iran karena menggunakan nama Ali yang identik dengan pemeluk ajaran Syiah. Kedua pendapat ahli sejarah dibantah oleh ahli sejarah Kerinci. Mereka tidak sependapat dengan kedua pendapat itu. Ahli sejarah Kerinci berpendapat bahwa Puja Ali adalah penduduk lokal atau asli orang Kerinci dengan alasan nama Dipati atau Depati identik dengan nama gelar yang ada di Kerinci. Kemudian, bahasa yang digunakan 75% dalam bahasa Kerinci, khususnya bahasa Tanjung Tanah.
Mereka juga berpendapat tidak mungkin orang India maupun Iran menulis naskah Tanyung Tanah tersebut dengan menggunakan bahasa Kerinci. Di dalam naskah Tanyung Tanah ini dapat kita temui ditulis oleh Puja Ali Depati. Siapakah Puja Ali Depati ini? Berbagai pendapat mengenai Puja Ali Depati ini. Ada yang berpendapat bahwa Puja Ali ini berasal dari India, seorang saudagar. Ada lagi ahli sejarah berpendapat bahwa Puja Ali ini berasal dari Persia, seorang pendakwah. Akan tetapi, menurut hemat kami, Puja Ali ini adalah Depati Talam yang berasal dari Tanyung Tanah Depok itu. Dialah yang menulis kitab Undang-Undang Tanyung Tanah, dialah yang menyimpan, dan dia pula yang melaksanakan undang-undang itu. Ia hadir di dalam merumus Undang-Undang Tanyung Tanah ini, hadir Depati 4 Pemangku 5 Alam Kerinci, termasuk Puja Ali itu sendiri. Makanya Puja Ali lah yang menulis kitab itu, karena Puja Ali ini dianggap cakap untuk menulis aksara Melayu kuno, atau aksara Sumatera kuno, atau aksara pasca Pahlawan. Kitab Undang-Undang Tanyung Tanah yang ditulis oleh Puja Ali Depati dan menjadi pusaka sekaligus milik para Depati wilayah 3 Luhah Tanyung Tanah dan seluruh anak jantan dan anak betinonya. Dan Depati Tanyung Tanah di abad 13 sampai 14 itu mempunyai peranan penting dan sangat strategis sekali dalam wilayah suku Depati 4, sebagaimana hal ini disebut dalam kitab undang-undang tersebut. Kemudian penulis kitab Undang-Undang Tanyung Tanah, Puja Ali Depati, siapa sebenar sosok beliau ini? Setelah kita menganalisa kitab Undang-Undang dan pendapat ini sejalan pula dengan hasil diskusi para pegiat sejarah Tanyung Tanah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Bahwa Puja Ali Depati, beliau itu merupakan orang lokal Kerinci. Kalau kita persempit lagi lingkupnya, dirunut ke bawah, tentunya beliau itu adalah orang Tanjung Tanah yang mengetahui kondisi serta seluk-beluk seluruh wilayah Kerinci pada umumnya dan wilayah selingkaran Danau Kerinci khususnya. Hal ini dapat kita buktikan pertama di dalam kitab Undang-Undang halaman tersebut, biduk pengayuh, galah, kajang, lantai pulangannya. Maksudnya biduk pengayuh atau dayung, galah dari bambu, atap kajang, dan lantai biduk. Kemudian bukti selanjutnya, aksara yang dipakai di dalam kitab Undang-Undang adalah aksara pasca Pahlawa. Turunan aksara yang ditulis oleh Puja Ali Depati ini itu sangat berbeda dengan aksara yang ada di Sumatera. Bahkan kemungkinan besar bisa berbeda dengan aksara-aksara yang ada di Kerinci. Selanjutnya bukti bahasa yang dipakai dalam kitab Undang-Undang ini yang masih dipakai sekarang atau disebut dengan bahasa Bahi Tanyung Tanah itu sekitar 65% sampai 75% yang masih dipakai sampai sekarang ini.